ketika orang masuk ke industri network marketing, mereka berpikir bahwa ini cuma bisnis kayak jualan gitu doang. Gitu loh, wajar. Itu nggak salah, karena memang distribusi informasinya selama ini juga di Indonesia menurut saya belum terlalu masif membahas tentang industri network marketing. Kebanyakan orang bahasnya tuh ya tentang kepentingan dari si bisnis yang dia kerjain aja sih sebetulnya. Jadi tadi lagi ngobrolin tentang industri network marketing sama Pak Hasan nih. Pas lagi ngobrol-ngobrol, seru kayaknya ya, udahlah kita share aja gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi ngobrol. Sebenarnya lagi ngobrol berdua nih sama Pak Hasan gitu. Cuman sambil ngobrol sama teman-teman juga siapa tahu nanti ada yang mau ikutan diskusi gitu Pak Hasan ya. Kayak gitu. Iya, sebetulnya sih banyak yang ada beberapa hal yang ingin saya tanyain gitu kan. Apalagi di masa-masa seperti ini kan sebetulnya orang sudah mulai sedikit tidak bingung, tapi masih belum ketemu solusi yang sebetulnya di musim seperti di masa pandemik seperti ini, apa sih jenis bisnis, jenis pekerjaan apa yang memang bisa jadi solusi. Dan bahkan sekarang ini saya menemukan di lapangan gini Pak Dery, banyak orang sudah mulai terpikir tentang mereka sedang mencari satu peluang bisnis yang long time, tapi memang mempunyai kekuatan perusahaan yang bukan hanya berpikir tentang hanya sebatas cari uang cepat, tapi bagaimana ada sistem yang memang ini bisa direkomendasikan kepada masyarakat hingga masyarakat sendiri apa sih yang menarik dalam masa seperti ini, bisnis yang bisa kita tawarkan gitu tuh. Makanya ketika saya sharing tentang network marketing, kayak gini mau jualan. Saya sharing tentang network marketing itu banyak orang yang masih belum paham masalahnya, Pak. Masih saya banyak orang belum paham. Kalau ngomongin paham, saya juga belum banyak paham sih sebenarnya bahasan. Cuma kalau belajar dari guru-guru hebat tuh, ternyata industri ini tuh bisa jadi problem solver, pemecah masalah bagi masyarakat yang emang mau meningkatkan taraf dan kualitas kehidupannya. Salah satunya ekonomi gitu. Karena kalau kita bicara industrinya, sebetulnya industrinya positif sih. Kenapa saya bilang positif? Orang tuh ketika terlibat di industri marketing, poinnya apa ya? Poinnya bukan cuma diajarin how to create money-nya gitu. Jadi bukan how to make money-nya, bukan cuma diajarin gimana cara dapetin uang sih sebenarnya. Tapi lebih kepada melatih kemampuan untuk bisa membangun bisnis gitu. Jadi kayak kita punya bisnis, layaknya punya bisnis, yang bisnis tersebut tuh seperti kita punya bisnis gitu. Karena kan sudah disediain semua infrastrukturnya. Terus pengalaman Pak Dery sendiri ketika berhadapan dengan masyarakat umum, awam, ketika mereka bertanya tentang apa sih kelebihan network marketing dibanding dengan bisnis yang lain tuh, biasanya jawaban apa seperti yang Pak Dery sampaikan ke mereka? Kalau jawaban sih relatif ya, setiap orang dia punya asumsi masing-masing, punya referensi masing-masing gitu kan. Terus juga kesimpulan masing-masing tentang industri itu. Cuma selama saya berkarir di industri ini, terus saya bergerak di industri ini selama beberapa tahun terakhir ini, memang saya concern sekali melihat sebuah peluang yang bisa memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat khususnya untuk bisa meningkatkan mentalitas dalam mengembangkan personal gitu, mengembangkan dirinya gitu. Karena kita sama-sama tahu gitu kan, untuk bisa memiliki sebuah bisnis di zaman sekarang itu kan tantangannya gede banget Pak. Tapi network itu hadir menurut saya sih sebagai solusi.
Kenapa? Karena kita nggak cuma belajar tentang tadi yang saya bilang, gimana caranya jualan, gimana caranya ngasilin uang. Tapi di sana kita bakal dikasih sebuah pendidikan di dalam sekolahnya. Jadi menurut saya sih perusahaan network marketing yang bisa jadi alternatif lah ya, alternatif pilihan kita untuk berkarir ya, dia biasanya punya sistem edukasi gitu loh, punya sistem edukasi yang bisa disebutnya sih bahasa kerennya tuh sistem development people gitu. Jadi sistem pengembangan manusianya lewat sekolah yang mereka punya. Sekolahnya ya ngajarin mereka tentang bisnis. Jadi bukan cuma tentang yang tadi gimana cara dapetin uangnya, tapi ngajarin tentang mentalitas, bagaimana cara menghadapi kegagalan, menyikapi kegagalan itu yang seperti apa, menghadapi penolakan, sikapnya seperti apa, terus bagaimana cara memimpin, bagaimana cara mengelola bisnisnya, bagaimana cara mengelola uangnya, terus bagaimana cara berkomunikasi dengan orang, negosiasi, dan masih banyak lagi. Bahkan nggak sedikit loh orang yang bergabung di industri network marketing, akhirnya yang tadinya mereka tidak punya kepribadian yang mungkin seperti salah satunya gini Pak Hasan. Mereka nggak pede berbicara di depan umum, mereka nggak punya kapabilitas untuk bisa mendesain sebuah percakapan atau topik yang menarik untuk bisa jadi bahan perbincangan dalam proses mendistribusikan sebuah informasi. Nah, dengan mereka terlibat di industri network marketing, sebetulnya mereka punya kesempatan tuh untuk bisa mempelajari itu semua gitu. Iya. Cuman ya berarti yang menarik begini nih Pak, yang menarik nih, ada hal yang menarik. Kan sebetulnya ternyata setelah saya tahu barusan penjelasan lebih detail nih, dengan masuk di dunia ini sebetulnya kita bisa punya kesempatan melatih diri kita jadi public speaker gitu kan. Nah, sementara nih ada beberapa kejadian yang ketika kita coba share dan mereka alasannya saya tidak bisa ngomong, saya belum, ya seperti itu. Sebetulnya justru bukankah ini salah satu peluang berarti ya Pak ya? Salah satu peluang untuk menawarkan mereka ya Pak ya? Ya justru network marketing solusinya sebenarnya. Karena menurut saya paketnya lengkap gitu. Jadi bukan cuma kita datang ke network marketing untuk berbisnis, tapi network marketing itu didesain untuk mereka yang memang menginginkan perubahan dalam hidupnya. Tapi harus digarisbawahi gitu. Bagi orang yang menginginkan perubahan dalam hidupnya, itu kan nggak harus mereka punya pengalaman, nggak harus mereka expert di bidang penjualan, nggak harus mereka expert di bidang bisnis, mereka nggak harus expert di bidang komunikasi, manajemen, ya, manajerial, finance, mereka nggak harus expert gitu. Karena network marketing menyediakan platform pendidikannya gitu. Nanti di platform pendidikannya itulah mereka akan mendapatkan step by step edukasi, pendidikan yang nantinya bisa menjadi wadah mereka untuk banyak mempelajari sesuatu yang nantinya tujuannya sih sebetulnya satu, untuk melatih kemampuan diri gitu loh. Karena untuk memulai bisnis tidak sesederhana yang kita bayangkan kan. Benar nggak Pak Hasan? Betul. Banyak orang ngomongin bisnis sama jualan itu kan beda-beda tipis sebenarnya istilahnya nih gitu kan. Jualan itu belum tentu sedang berbisnis kalau menurut versi saya sih gitu. Tapi kalau kita lagi berbisnis udah pasti ada aktivitas jualan di dalam. Jadi pada saat kita memulai bisnis pasti ada banyak hal yang harus kita pikirin. Bukan hanya tentang jualan. Nah, industri network marketing menyediakan paket lengkap bagi mereka yang ingin memulai bisnis. Jadi, orang ini seperti layaknya punya bisnis sesungguhan gitu loh, Pak. Jadi, nggak perlu mikirin proses produksi, nggak perlu mikirin branding dari produknya, nggak perlu pikirin produksi tadi, pendistribusian, infrastrukturnya, nggak perlu harus recruiting karyawan, nggak perlu harus ngurusin izin, hak paten, riset, terus nggak perlu harus bikin sebuah sistem yang rumit seperti layaknya membangun bisnis gitu. Jadi dengan bermitra dengan sebuah perusahaan network marketing, justru orang-orang bakal punya kesempatan layaknya seperti mereka memiliki sebuah bisnis yang beneran gitu. Karena tadi infrastrukturnya ada, itu disediain semuanya, produknya ada, perusahaan
manajemen yang mengurus sistem di bisnis tersebut ada, gitu kan. Pembagian komisi atau bonus juga sudah diurusin, terus sistem kompensasinya juga sudah dibuatin, terus sistem IT-nya ada, bahkan yang menarik Pak Hasan, sistem development people gitu loh. Jadi pengembangan manusianya, kan kalau kita bikin bisnis, satu hal yang harus kita pikirin, bukan cuma kita mikirin gimana bisnisnya berkembang, tapi di situ juga ada yang namanya pasti ada orang-orang yang terlibat di bisnis tersebut. Nah, orang-orang yang terlibat itu kan juga pasti harus dilatih, dikasih edukasi, dibangun budayanya, culture-nya, dan masih banyak lagi gitu. Nah, bagi mereka yang memulai bisnis berkecimpung di dalam dunia network marketing, di network marketing itu semua disediain. Jadi kalau ada orang, saya nggak bisa ngomong, justru network marketing bakal bisa bikin kamu jadi bisa ngomong. Saya nggak punya banyak teman, justru network marketing bakal bisa bikin kamu jadi punya banyak teman. Saya tuh nggak jago jualan, justru network marketing itu bisa bikin kamu bakal jadi jago jualan. Tapi saya nggak bisa mimpin orang, justru dengan bergabung di network marketing, kamu akan diajarin kepemimpinan gitu. Nah, ini menarik. Berarti gini Pak Dery, kalau menurut saya sih, apalagi ini mudah-mudahan teman-teman yang baru saja terjun dalam kancah dunia per network marketingan gitu kan, kan orang lebih cenderung terjebak dengan memang kekuatan salah satu 5 pilar bisnis seperti ini kan produk ya Pak ya. Tapi ternyata kalau saya barusan mendengar dari kajian Bapak, sebenarnya hal yang pertama, yang fundamental yang harus dibangun itu sebetulnya ternyata bukan tentang skillnya dulu berarti Pak. Berarti tentang mindset. Mungkin sudut pandang, mindset, baru ke sikap, apa gimana tuh Pak? Ya, kalau kita ngomongin mindset kan setiap level, maksudnya setiap orang tuh punya mindset, kerangka berpikir tuh beda-beda Pak. Gitu. Karena kan tergantung dari lingkungan, pendidikan, terus jumlah informasi yang dia dapat, terus dengan siapa dia bergaul, diskusinya sama siapa, buku apa yang dia baca, berapa lama dia punya pengalaman, itu kan mempengaruhi semua mindset kan. Artinya semakin bagus lingkungannya, semakin banyak dia belajar, semakin banyak buku yang dia baca, semakin lama dia berkecimpung di dalam industri tersebut atau di dalam dunia bisnis, makin matang gitu. Jadi wajar kalau memang ketika orang masuk ke industri network marketing, mereka berpikir bahwa ini cuma bisnis kayak jualan gitu doang. Gitu loh, wajar. Itu nggak salah, karena memang distribusi informasinya selama ini juga di Indonesia menurut saya belum terlalu masif membahas tentang industri network marketing. Kebanyakan orang bahasnya tuh ya tentang kepentingan dari si bisnis yang dia kerjain aja sih sebetulnya. Jadi oke. Ya, jadi benar Pak. Saya punya experience, saya punya pengalaman ketika saya berhadapan, ketika saya prospecting, lalu saya presentasi. Itu presentasi di awal pun ternyata, atau prospecting di awal pun, itu menentukan hasil kerja di lapangannya Pak. Jadi kalau ketika kita bangun awalnya dari mindsetnya dulu tentang sudut pandang melihat dunia network marketing seperti apa, lalu saya prospecting dengan orang yang bicaranya hanya, lu jual nih, produknya bagus nih, untungin. Itu ternyata memang di lapangan tuh saya lihat masif jadi lari ke, ini kan Bapak bilang tadi membangun SDM ada hubungan dengan kepemimpinan. Nah, saya melihat hasil dari dua prospecting itu melahirkan antara karakter yang memang berbeda. Yang satu berpikirnya tentang duit, tapi yang satu ini kerangka berpikirnya justru lebih ke bagaimana dia membangun, mendevelop tentang bisnisnya lebih besar gitu. Berarti benar Pak ya, tetap yang lebih penting itu ketika kita prospek pertama, nih mudah-mudahan saya nggak salah, sepertinya yang harus dibangun di awal, kalau memang kita larinya ke pengembangan, tetap larinya ke tadi itu yang Bapak bilang, mindset tadi Pak ya, harus ini dulu. Kan orang lebih cenderung lebih ke melatih skillnya dulu, sementara keberaniannya ini, kalau saya lihat cara Bapak memberikan materi itu, justru
bagaimana membangun orang itu supaya punya satu keberanian untuk memutuskan sesuatu gitu loh. Bukan tentang bagaimana dia punya keahlian menjual barang gitu kan. Kalau saya tangkap sepertinya begitu ya Pak. Ya kalau benar salah kan persepsi, balik lagi persepsi ya. Iya, Jadi nggak ada benar salah sih sebenarnya gitu. Karena belum tentu juga apa yang saya bicarakan malam ini juga 100% benar gitu. Jadi semua balik lagi ke sudut pandang dan informasi yang didapat gitu. Cuma balik lagi Pak, kalau kan gini, orang yang masuk ke bisnis network marketing, jadi ketika mereka masuk ke bisnis network marketing, orang itu kan maksudnya gini, tidak ada sebuah sistem recruiting gitu, standar sistem recruiting yang dibuat pada saat merekrut orang. Beda kalau orang bikin perusahaan. Orang bikin perusahaan merekrut orang itu kan untuk jadi karyawan itu pasti ada KPI. Iya. Performance indicator-nya gitu. Jadi sebelum orang masuk ke perusahaan tersebut, dia udah diuji dulu, dites dulu gitu kan, ada beberapa syarat tertentu gitu. Uji kelayakan lah ya. Nah, tantangannya adalah orang masuk network marketing ke sebuah perusahaan network marketing. Itu syaratnya cuma satu, mau gitu. Syarat ketika orangnya mau, berarti kan latar belakangnya, pengalamannya itu belum diuji gitu loh. Makanya wajar kalau distorsinya gede gitu. Belum lagi nih Pak, strategi marketing yang digunakan setiap orang itu beda-beda pada saat merekrut. Ya kan tergantung juga kan, kayak gitu. Nah kebanyakan mungkin ada juga, nah banyak sih, ada sebagian orang yang proses recruitingnya mungkin juga lebih ke orientasinya, yang penting dia masuk deh, gitu. Udah masuk gitu. Gitu. Udah gitu ya. Bingung kan, ini mesti ngapain gue gitu kan ya. Dayak nantinya. Karena setahu saya, ya nanti kalau salah juga mau diralat, di sini juga banyak guru-guru juga yang nonton kan, kayak gitu. Jadi setahu saya orang tuh masuk ke industri network marketing, dia membawa berbagai alasan yang sangat kaya gitu loh. Jadi motivasinya tuh bukan hanya ingin sembuh, motivasinya bukan hanya ingin punya bisnis gitu. Jadi motivasinya beda-beda gitu. Motivasinya beda-beda Pak. Makanya karena motivasinya beda-beda, otomatis outputnya kan pasti beda-beda. Tergantung nih get startnya gitu loh. Dia diarahkannya kemana saat ingin memulai. Tergantung nih gitu. Jadi nggak ada benar salah sih sebenarnya. Semuanya proses pembelajaran. Cuman yang harus kita aware adalah, yang harus kita sadari saat ini adalah, industri ini bukan hanya menceritakan atau memberikan peluang untuk bisa menghasilkan uang aja gitu. Tapi benar-benar kalau you mau membangun karir, industri ini tuh bisa ngasih loh. Gitu loh. Bisa ngasih karir loh. Jenjang karir yang oke, better, berkualitas gitu. Cuma pertanyaannya, apakah setiap orang yang terlibat di industri network marketing juga punya motivasi yang sama untuk meniti karir yang bagus nanti ke depannya? Kan enggak juga. Motivasinya beda-beda. Ada yang cuma yang penting cuan lah gitu. Ada juga yang penting saya pakai barangnya lah. Dan itu semua nggak ada yang salah. Kayak gitu. Cuman esensi dari bisnis network marketing itu sendiri kan intinya adalah problem solver, solusi gitu. Jadi kalau ada orang bilang, saya nggak punya banyak waktu buat jalanin bisnis network marketing, justru network marketing dibuat fleksibel. Bisnis yang dibuat, didesain fleksibel untuk dijalankan paruh waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak punya banyak pengalaman. Justru network marketing didesain itu bagi orang yang nggak punya banyak pengalaman. Saya nggak punya keberanian untuk mulai bisnis, karena kan kalau kita bisnis yang konvensional, bisnis beneran itu kan modalnya gede. Nanti kalau rugi gimana? Nanti kalau gini gimana? Nah justru network marketing memberikan solusi buat orang yang takut mengalami kerugian besar, buat orang yang nggak perlu investasi yang besar. Jadi justru sebaliknya gitu. Harusnya sih orang berpikirnya begitu, sebaiknya sih. Tapi kan nggak semua orang berpikir kayak gitu. Iya benar Pak ya. Jadi saya pun merasakan selama perjalanan dalam dunia network marketing itu sebetulnya bisnis yang sangat mengasihkan.
Jadi nggak berasa kayak lagi bisnis beneran, tapi hasilnya beneran gitu kan. Cuma ini Pak Dery, ketika kita sudah mampu rekrut orang nih, banyak pertanyaan beberapa teman-teman, gimana sih caranya supaya orang yang kita rekrut itu bisa langsung semangat, bisa langsung termotivasi, bergerak gitu kan. Nah, ini berdasarkan pengalaman Pak Dery ini gimana cara nanganinnya Pak Dery supaya orang ketika join itu memang sesuai dengan harapan kita kan. Harapan kita ini apa sebetulnya dalam membangun bisnis ini. Nah, kira-kira biasanya Pak Dery gimana tuh cara nanganinnya tuh Pak Dery? Pertama, balik lagi kepada kriteria prospek sebetulnya. Pertama itu dulu. Jadi tidak semua orang masuk ke industri ini itu punya motivasi untuk menjalankan bisnis. Tidak semua orang. Jadi ini harus kita sadari dulu, gitu loh. Jadi semua orang yang nanti bergabung di bisnis network marketing itu tidak 100% semuanya akan menjalankan bisnisnya. Karena kalau kita buat simpel, motivasi orang itu cuma 2, gitu. Dia termotivasi karena produk, atau yang kedua, dia termotivasi karena peluang bisnis. Nah, pertanyaannya harus jelas dulu berarti, clarity dulu berarti ya. Ya proses lah. Nanti kan setiap orang pada saat dia mulai bisnis untuk marketing pasti dapat edukasi ini kan, kayak gitu. Jadi tidak dipukul rata gitu. Semua orang itu bakal jalanin bisnisnya gitu. Justru kalau saya ditanya apa sih yang dibangun Pak di dalam bisnis network marketing itu gitu. Saya bilang semua bisnis ujung-ujungnya itu membangun basis pelanggan Pak. Gitu. Jadi pelanggan yang kita bangun kan, basis pelanggan. Semakin besar jumlah pelanggannya, semakin masif pelanggannya, semakin loyal ya. Dan besar juga jumlahnya, makin gede bisnisnya kan gitu. Nah, cuman kalau secara konvensional untuk membangun basis pelanggan yang besar, katakanlah ribuan pelanggan, berapa nilai investasi yang harus kita keluarkan untuk mengelola itu semua. Nah, dengan jembatan network marketing itu, sebetulnya untuk mengelola ribuan pelanggan, itu nggak harus lo keluarin investasi yang besar. Itu loh uniknya gitu kan. Kan tapi ya plus minus gitu kan, plus minus gitu. Kalau kita mau 100% kontrol bisnis kita ya, berarti kan kita harus rekrut karyawan, bikin tim sales ya, tim marketing, benar-benar hire mereka, ngelatih mereka untuk mengelola. Nah, untuk mengelola 1000 pelanggan ini, berapa biaya yang harus kita bayar buat orang-orang yang kerja sama kita untuk merawat ini. Tapi di network marketing itu nggak kayak gitu, walaupun tidak 100% dalam satu kontrol sistem ya, kayak gitu di luar kontrol. Tapi minimal nilai investasi yang dikeluarinnya itu nggak segede pada saat kita bangunnya secara konvensional. Itu sih Pak, gitu. Jadi simpel gitu. Terus Pak Hasan bayangin, ngelola 1000 pelanggan aja. Gimana caranya Pak? Jadi fokus ke sebetulnya basic konsumen ya Pak ya, tetap ya. Iya. Nah, sekarang gini Pak, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan, mumpung ingat nih. Kadang-kadang orang milenial tuh cepat ingat gampang lupa gitu Pak ya. Biasanya. Nah, bicara tentang basic pelanggan, ini Pak Dery punya metode, punya platform apa yang kadang ini kan orang lagi pembatasan walaupun memang sudah bebas, tapi tidak semua wilayah yang memang bisa terjangkau gitu kan. Jadi walaupun sebetulnya tidak ada pandemik pun, kita kadang-kadang punya teman-teman di luar pulau, di luar Jawa. Ini Bapak punya metode apa ini? Kok saya lihat jaringan Bapak tuh sampai ada informasi tuh cepat, persekian menit udah sampai. Terus pergerakan di luar daerahnya itu kok masif banget gitu loh Pak. Padahal banyak orang yang lagi pusing ini biaya operasional, mana lagi ekonomi lagi begini, mikir biaya operasional. Saya lihat Bapak kok kayaknya senyum, makin manis senyumnya itu Pak. Makin glowing. Perasaan Pak. Saya juga agak aneh lihat Bapak ini. Bapak ini memang orang aneh nih Pak, buat saya ini. Iya.
nggak pernah lihat musik gitu loh Pak ini. Itu gimana itu ceritanya Pak? Balik lagi sih ya, kan tadi juga Bapak nanya tentang gimana caranya dapetin orang yang semangat segala macam. Ya karena tidak semua orang motivasinya sama. Terus, ya kan zaman sekarang itu kita bisa kelola segala sesuatu itu dikelola nggak 100% tuh tradisional caranya gitu. Jadi kita bisa libatin teknologi lah kayak gitu, internet, sosial media, ya kayak gini lah kita lagi ngobrol ditonton sama orang kan, kayak gitu. Ini sama aja kalau lagi ngobrol kan, cuma emang bedanya kalau saya sih berpikir bahwa internet itu bisa membantu kita dalam mendistribusikan informasi jadi jauh lebih cepat gitu. Jadi dengan internet justru informasi yang tadinya harusnya nyampe berhari-hari itu kita bisa handle dalam waktu yang cepat. Tapi ingat, karena bisnis network marketing ini adalah, menurut saya sih ya, tapi setiap orang kan beda-beda ya, kayak gitu. Menurut saya adalah bisnis network marketing ini adalah bisnis hubungan, relationship. Jadi kalau untuk membangun kualitasnya ya tetap nggak bisa 100% online. Betul. Gitu. Harus ada tatap mukanya, sama kayak kita ngebangun hubungan suami istri misalkan, kayak gitu. Bangun hubungan keluarga kan nggak mungkin daring 100% kan, nggak? Gitu. Jadi anaknya jadi kuota dong nanti. Online dan offline ini harusnya sih jadi sesuatu yang bisa dikombinasikan sih. Bukan harus memilih saya online, saya offline gitu. Justru untuk marketing tuh bisa dilakukan dalam bentuk online juga bisa. Sebatas mungkin prosesnya itu kayak datangin traffic gitu kan ya, ngebangun database. Apa namanya? Ketika Bapak punya konsep konsep pembinaan ke tim, itu sekarang ini lebih banyak menggunakan teknik online-nya itu dalam satu, bagusnya menurut Bapak nih, bagusnya itu kita buat to-do list-nya itu seminggu berapa kali idealnya Pak untuk sistem pembinaan yang kan kita ketika punya jaringan di luar daerah atau gitu kan, idealnya nih menurut Bapak untuk menjaga stat teman-teman. Menurut ya, Bapak nih, ya tadi yang saya bilang sih, ini berdasarkan experience, jadi belum tentu pada saat dipraktekin sama teman-teman juga berhasil gitu kan ya, kayak gitu. Jadi saya bilangnya udara kalau internet, kalau offline tuh saya bilangnya darat, jalur darat, kayak gitu. Jadi jalur udara ini, internet ini sebetulnya bisa ngebantu kita untuk mengakses sesuatu yang nggak bisa kita jangkau dalam waktu dekat, dalam waktu cepat. Contoh nih, saya mau mendistribusikan sebuah informasi sama orang-orang yang saya kenal di wilayah timur. Otomatis kan kalau lewat darat, saya perlu scheduling kan, saya perlu waktu, saya perlu investasi waktu segala macam dan lain-lain. Nah, dengan adanya internet, dengan adanya kemajuan teknologi, justru hal-hal yang tadi gitu kan ya, yang nggak bisa yang belum bisa dijangkau dengan cepat, itu jadi bisa dijangkau Pak. Gitu. Jadi proses pendistribusian informasinya tuh jadi lebih cepat aja gitu. Cuman balik lagi, ujung-ujungnya pasti build quality kan. Jadi online itu saya bicara speed biasanya gitu. Jadi kalau kita mau dapetin speed, kita bisa pakai online. Kalau kita mau bangun kualitas, kita bisa pakai offline. Jadi kalau mau bangun speed dan kualitas, ya pakai dua-duanya, gitu. Nah, berarti Pak gini, kan kalau nggak salah nih, tolong dikoreksi. Ketika kita bicara bisnis itu kan tidak terlepas dari modal, bahan baku, baru bisa kita bicaranya produksi. Lalu ketika itu semua terjadi, bagaimana bisnis kita ini aman kan? Nah, seperti kita tahu modalnya di bisnis itu kan, bisnis network marketing bukan hanya sekedar uang, tetapi ada satu impian yang begitu besar. Nah, lalu langkah yang kedua itu bahan baku. Nah, kalau di network marketing ini kan bahan bakunya itu pasti ini semua dari daftar nama kan.
Nah, banyak pengalaman teman-teman ketika saya ngobrol sama teman-teman, mana daftar namanya? Aduh Pak, saya udah kehabisan daftar nama, bingung siapa. Tapi di Facebook sebetulnya kan sampai ratusan ribuan bahkan kan, 3.000, 4.000 saya lihat. Nah, ini yang jadi persoalan tuh Pak. Ketika teman-teman masuk di network marketing, itu lebih cenderung mereka itu sebetulnya ada potensi besar di medsos ini sebenarnya. Nah, ini untuk menangani traffic supaya orang itu interest dengan bisnis kita, Pak. Baiknya menurut Bapak di medsos tuh gimana tuh, Pak? Apakah kita melulu dagang produk supaya orang beli produk kita, interest dengan peluang kita, atau langkah awalnya baiknya seperti apa tuh, Pak? Menurut Bapak itu bagus. Saya sih lebih concern ke Facebook gitu. Kalau kita milih semua platform, jadi menurut saya sih, nggak tahu tapi kalau yang lain ya, gitu. Agak susah sekali kalau multitasking gitu. Kita ngurus misalkan Instagram, YouTube, TikTok, Facebook apa. Jadi kita harus concern yang mana nih, milih dulu gitu, pilih nih. Gitu. Kita mau concernnya di mana, di Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, atau di mana, di platform sosial media yang mana gitu. Kalau saya sih milihnya di Facebook. Walaupun sebenarnya saya bermain di beberapa sosial media, tapi lebih konsentrasinya di Facebook. Kenapa? Karena ada beberapa fitur yang memang bisa saya gunakan di Facebook untuk menyederhanakan saya dalam menjangkau orang. Nah, kalau kita ngomongin tentang di Facebook itu cuma ada 2 kegiatan, Pak. Sebetulnya, kalau kita ngomongin network marketing, ada kegiatan marketing, ada kegiatan prospecting. Marketing itu pasif, sedangkan prospecting itu aktif. Nah, kebanyakan orang lebih condong melakukan kegiatan marketing sebenarnya, sadar nggak sadar. Contoh kayak uploading, posting, tulis status, segala macam ya yang berkaitan dengan ngupload sesuatu, itu sebetulnya bagian dari kegiatan marketing. Sifatnya pasif, menunggu ya. Belum tentu juga orang datang untuk mau nanyain bisnis atau produk dan lain-lain. Tapi berbeda dengan kita melakukan yang satu lagi, prospecting. Kalau prospecting kan sifatnya aktif. Pada saat aktif berarti kita yang jemput bola. Kalau ibarat offline itu kita yang datengin orang gitu. Itu kalau ibarat offline tuh, kalau prospecting tuh kita datengin orang. Kalau marketing itu ya kita nunggu orang datang, dari kita pasang baliho apa segala macam dan lain-lain. Nah, jumlah traffic itu pengunjung. Maksudnya jumlah orang yang bakal melihat peluang yang ada di bisnis kita itu jauh lebih, memang dua-duanya oke, tapi maksud saya gini, kalau menggunakan, beda lagi nih ya, kalau menggunakan Facebook yang ads atau Facebook yang organik, saya lebih condong ke sih yang organik, karena yang organik itu lebih duplicable lah, bisa diduplikasi gitu, dibandingkan yang berbayar. Karena kalau yang berbayar kan orang itu harus ngerti tentang bagaimana cara membaca analytical datanya gitu, bagaimana cara membaca demografi, interest, terus ngukurnya, terus gimana cara buat konten, itu jadi jauh. Jadi nanti esensi dari bisnis network marketingnya itu jadi hilang, Pak. Kalau ngurusin teknis yang begitu jadi ribet gitu. Sedangkan network marketing itu didesain adalah bisnis yang sederhana, simple gitu. Jadi jangan dibuat rumit gitu. Kan makin rumit makin sulit duplikasinya. Benar. Nah, justru kalau kita pakai Facebook, ya kita harus tahu dulu gitu. Ternyata ada yang namanya kegiatan prospecting, ada yang namanya kegiatan marketing. Cuman kebanyakan orang melakukan kegiatan marketing di Facebook. Berarti sebentar, kalau marketing itu sebetulnya kita memperlihatkan sesuatu, nunggu orang datang. Nah, kalau prospecting itu berarti kita sebetulnya lebih menemukan, ngobrol, ngobrol, inbokan gitu. Prospecting itu kan sama dengan menambah daftar nama. Artinya pada saat kita melakukan prospecting, tujuannya belum tentu kita menjual sesuatu sama dia kan. Artinya membangun jaringan, membangun relationship, hubungan baru, pertemanan baru. Nah, justru dengan Facebook itu jauh lebih simpel. Kenapa? Karena banyak fitur yang bisa kita manfaatkan yang nggak bisa didapat dalam bentuk offline. Misalkan
Kalau offline, kita prospecting harus keluar rumah. Itu kan, harus keluar rumah, ketemu orang, kita kenalan, ngobrol, dan lain-lain. Artinya ketemu stranger lah, orang asing lah, yang nggak kita kenal. Atau dalam dunia digital marketing itu disebutnya sebagai cold market gitu. Jadi pasar dingin gitu. Nah, berbeda kalau kita bicara tentang prospecting di online. Kalau prospecting di online, itu kita nggak perlu keluar rumah sih sebenarnya. Itu cukup menggunakan gadget aja bisa. Dan every time ya, kapanpun kita bisa lakukan, 1, 2, 3, 4, 5, 10, sampai 20 kali kita lakukan pun, itu nggak butuh effort yang besar dibandingkan kita melakukannya offline. Cuma bedanya, memang speednya kan lebih cepat, tapi secara kualitasnya beda sama offline. Jadi ada plus minus, Pak. Plus minusnya ada tetap gitu. Nah, makanya yang harus kita sadari, saya nggak tahu ya concernnya tuh strateginya apa yang dilakukan sama teman-teman. Ya setiap strategi itu relatif, nggak ada strategi yang benar Pak, sebenarnya gitu. Yang mutlak itu hasil gitu. Jadi kalau kita ngomongin strategi begini pun ya nggak 100% benar gitu. Cuman kalau kita berpikir simpelnya gitu, dengan Facebook kita bisa menambah daftar nama sehari itu bukan cuma 1-2 orang. Bahkan bisa 10, 20, bahkan bisa puluhan orang setiap hari asalkan kita mau. Bahkan kalau menggunakan Facebook, kita bisa, kalau saya biasanya sebut itu screening profile, Pak. Screening profile itu gini, kalau kita offline, kita mau prospecting nih, kita mau kenalan nih. Pertanyaannya apakah kita bisa langsung tahu personalitinya, demografinya. Kita bisa tahu minatnya, pekerjaannya, dia punya istri apa enggak, dia punya suami apa enggak, dia punya anak berapa, kan nggak tahu. Ada Pak, tahu hubungannya rumit gitu. Nggak tahu kan gitu kan. Kalau offline tuh nggak tahu gitu. Kita harus beneran ngobrol gitu. Ya nggak gitu. Cuman kalau online menggunakan Facebook, kita tahu Pak. Gitu. Saya sendiri kadang suka screening gitu kan. Saya tidak banyak berteman di Facebook sebetulnya. Gitu. Jadi saya screening, saya lihat dulu gitu kan. Saya lihat status-statusnya, apakah status-statusnya itu status-status positif. Saya lihat screening, saya pekerjaannya apa, saya lihat postingannya apa. Biasa tiap hari lah ya Pak ya? Iya, kegiatan dia setiap hari apa. Jadi saya tahu, bahkan saya bisa tahu dia ini udah punya keluarga atau belum. Kalau udah punya keluarga, anaknya ada berapa, perempuan atau cewek. Nah, itu yang bakal nanti bisa jadi bahan atau topik obrolan pada saat kenalan. Oh, ada metodenya juga ya cara ngobrolnya Pak ya? Ya Pak, gitu. Gitu. Jadi itu yang bisa dipakai. Nah, cuma bedanya balik lagi karena online itu yang dipakai adalah jari, kemampuan kita menulis teks, otomatis kemampuan speak kita, berbicara kita tuh jadi minim jam terbangnya. Itu minusnya. Gitu. Jadi tetap ada plus minus, Pak. Nggak ada plus-plus gitu loh. Nah, beda kalau offline. Kalau offline memang kita nggak bisa screening. Langsung ketemu orang, kita harus ngobrol. Tapi dengan offline tatap muka, kita bakal dilatih kemampuan berbicara kita, kemampuan mengidentifikasi masalah orang pada saat berbicara, kemampuan untuk mempertahankan topik pada saat ngobrol sama stranger atau orang baru gitu. Nah, makanya kalau orang bilang, Pak, yang baik yang mana? Saya bilang, dua-duanya dikerjain gitu. Gitu. Dua-duanya dikerjain, jangan pilih salah satu. Perusahaan-perusahaan seperti apa yang memang harus kita ikuti? Karena banyak orang sering bilang begini, kita masuk apapun juga tidak ada yang bisa menjamin kita sukses. Tetapi ada beberapa dasar yang memang harus kita ketahui ketika kita memulai itu. Apa sih ketika kita join satu perusahaan, esensi apa yang mesti kita berikan ke mereka gitu Pak, agar mereka tuh bisa melihat bahwa apa yang kita tawarkan ini punya kelebihan. Nah, ini gitu, pertanyaan Pak. Sensitif sebenarnya. Karena memang sekarang ini kita harus fair mainannya Pak. Kita harus fair, bukan hanya gara-gara kita. Kan banyak sekali tuh lagi musim begini tuh banyak orang iming-iming nih. Banyak yang iming-iming gitu loh Pak. Nah, sementara rusaknya bisnis network marketing tuh itu kan dengan hal-hal yang seperti itu, selewat push. Nah, ini yang jadi PR kita sebetulnya ke masyarakat, mengedukasi ke masyarakat
bisnis atau perusahaan network marketing yang seperti apa sebetulnya yang layak diikutin ketika kita memang punya niat ingin bisnis yang baik di network marketing. Nah, itu Pak. Pertanyaan mudah menurut saya sih Pak. Ini pertanyaan memang mudah, sederhana, cuman sensitif kayaknya. Ini perlu saya jawab Pak di sini. Ya intinya kalau kita ngomongin perusahaan network marketing ya, tapi gini ya, tidak 100% statement saya juga benar gitu loh. Kan ini juga berdasarkan experience, balik lagi pengalaman ya. Jadi nggak ada benar, nggak ada salah. Cuma kalau ada nggak panduannya? Ya menurut panduan saya sih ada gitu kan. Cuma nih masalahnya kok Pak Hasan hilang gitu. Pak Hasan kok hilang ya? Kayak gitu. Mana nih Pak Hasan? Dia tidak bertanggung jawab ya setelah memberikan pertanyaan yang sensitif terus dia hilang. Gimana nih teman-teman? Gitu. Boleh jawab nggak? Jawab dong. Ya, pertama ya perusahaannya harus legal, jangan ilegal gitu. Ya. Ada juga yang nanya ke saya, memang yang legal itu udah pasti menjamin Pak, yang legal aja, nggak bisa kasih jaminan, gimana yang ilegal gitu maksud saya. Iya. Gitu ya, gitu teman-teman gitu. Jadi legal itu harus ya biar diawasi, apalagi kalau legalitasnya jelas. Terus juga dia perusahaannya diawasi oleh lembaga yang memang punya wewenang gitu kan untuk mengawasi perusahaan tersebut. Nah, yang diawasi dan legal aja belum tentu 100%. Kita nggak bisa menggaransi 100%, apalagi yang ilegal Pak. Itu ya harus bijak lah, karena buat saya itu bisnis itu bukan hanya tentang duit ya, gitu, tapi tentang reputasi. Jangan sampai gara-gara kita tidak memikirkan tadi ya perizinan, legalitas, apakah perusahaan ini terdaftar dan lain-lain gitu. Nanti reputasinya jadi buruk gitu. Kalau kata guru saya nih, guru saya namanya Pak Angga, gitu. Itu banyak banget ngasih insight ke saya. Jadi ada 3 level yang biasa dikejar sama orang. Yang pertama ini uang, yang kedua penghargaan, yang ketiga ini kehormatan. Kalau kita cuma cari uangnya aja, belum tentu dapat penghargaannya, apalagi kehormatan. Tapi kalau kita kejar 3-tiganya, uangnya pasti dapat Pak, gitu. Nah jangan sampai gini loh, kita cuma ngejar duitnya aja, tapi malah kita nggak dihargai sama orang, cuma gara-gara kita salah pilih perusahaan. Gitu. Perusahaannya ngasih penghargaan sama kita, tapi kita nggak dapat kehormatan gara-gara perusahaan cuma setahun gitu, kayak gitu hilang gitu kan. Kayak gitu. Reputasi itu kan nggak bisa dibayar sama duit Pak. Artinya walaupun kita punya skill yang bagus, public speaking kita bagus gitu kan, prestasi kita di mana-mana, tapi reputasi kita jelek, sama aja bohong. Jadi buat saya reputasi itu sesuatu yang nggak bisa ditawar, nggak bisa dinego pada saat kita berbisnis. Orang itu mau berbisnis sama kita kan karena kita ini dipercaya sama mereka gitu. Ya kita jangan ngilangin kepercayaan itu, makanya memang perlu hati-hati. Itu yang pertama, legal. Dia legal gitu, legal, legalitasnya jelas. Langsung ya produk Pak. Produknya harus punya identitas, harus berkarakter. Kalau bisa cari produk yang punya diferensiasi yang banyak, punya nilai tambah yang banyak. Kalau dia berkarakter, berarti agak sulit diduplikat lah, kayak gitu. Susah diduplikat, jadi kan jauh lebih enak gitu jualannya. Kalau sekarang saya jualan korek api, gitu kan ya, terus toko sebelah jualan korek api juga, mereknya beda, tapi isinya sama. Susah juga Pak masarinnya, bener nggak? Gitu. Iya. Susah Pak masarinnya gitu. Jadi ketemu sama produk sejenis, taunya sama isinya, ya ngapain juga kan? Jadi marketnya jadi kebagi gitu. Jadi produknya memang harus benar-benar bukan cuma berkualitas, bukan cuma punya responsif yang bagus terhadap
customer, maksudnya pada saat dicoba itu langsung impact-nya tuh instan lah. Walaupun saya tahu tidak ada produk yang ngasih sesuatu yang instan, tapi impact-nya cepet lah gitu. Karena orang Indonesia ini suka yang instan, Pak. Jadi emang harus kita pikirin gitu, cari instan, nggak ribet, sederhana, nggak mahal, bagus, dan dia punya nilai tambah yang banyak. Artinya kalau saya bilangnya tuh bahasa kerennya diferensiasi lah. Nilai pembedanya tuh banyak gitu, kayak gitu. Yang penting instan ya, cara kerjanya instan. Kalau instan pasti laku. Terus yang ketiga, marketing plan-nya harus long term. Gitu. Kan kita bicara marketing plan ini jangan sampai di sini bonusnya kan bukan masalah tentang berapa jumlah bonus yang bisa kita rekrut, karena kan itu tergantung dari nilai dari HPP produknya juga gitu kan. Makin tinggi harga produknya ya makin gede gitu kan ya, kayak gitu. Dan yang saya suka itu nilai produknya tuh murah gitu, rendah banget, tapi kualitasnya kualitas sultan lah gitu. Marketing plan. Yang ketiga support sistem pendidikannya apakah bagus gitu. Karena jujur untuk jalanin bisnis untuk marketing, karena ini bisnis bukan hanya bisnis hubungan, ini bisnis manusia, ini bisnis membangun manusia gitu kan, membangun orang-orang yang ada di jaringan. Apa yang dibangun? Mentalitasnya, mindset, terus skill, kompetensinya kan gitu, kemampuan dan lain-lain. Jadi perlu ada sistem edukasi atau kita sebutnya sebagai support system yang bisa mendukung itu sehingga pelaku network marketingnya nggak terlalu ribet lah. Artinya ada clarity gitu, kejelasan untuk how to startnya mesti ngapain, dari mulai orang masuk sampai orang sampai di posisi tertentu tuh apa sih gitu loh yang harus dikerjain gitu. Ada nggak sistemnya gitu? Bukan hanya ayo Anda bisa, Anda semangat, ayo semangat, bukan hanya gitu ya Pak? Ya. Gitu. Karena kan yang biasa lanjut. Ya, karena kan untuk bisa sampai ke tahap yang prestisius lah ya, tahap bergengsi itu kan ya pasti ada caranya gitu. Ya kalau caranya nggak bisa dipelajari, tidak bisa diduplikasi, nggak bisa diimplementasi, ya susah nantinya gitu. Nah, carilah perusahaan untuk marketing yang support sistemnya jelas, sistem edukasinya ada, kurikulumnya ada, pendidikannya bagus, benar-benar ngajarin sesuatu yang bisa bikin kita tuh jadi berkembang kayak gitu. Terus yang kelima nih, ada reputasi leader. Boleh dong, boleh. Saya tuh milih. Saya kalau join sama orang milih-milih. Apalagi ini dunia digital. Sekarang tuh dunia digital tuh gampang, track record, jejak rekam orang tuh bisa di riset gitu. Tahun lalu dia ngapain, 5 tahun ke belakang dia ngapain, 10 tahun ke belakang dia ngapain. Ini bermasalah nggak orangnya, itu bisa dipelajari. Karena buat saya untuk memilih pemimpin itu mutlak, kalau kata guru saya tuh ya harus benar milih gitu, nggak bisa sembarangan gitu. Karena kita bakal masukin orang banyak kan, gitu. Kita bakal bekerja sama dengan banyak, kita bakal bawa jumlah orang yang masif. Jadi buat saya bukan hanya sisi perusahaan, produk, marketing plan, dan support system, tapi siapa pemimpin. Penting juga kan, kayak gitu. Iya. Dan yang terakhir, terus nomor 6 nih, ada lagi terakhir. Masih ada Pak? Ada. Budaya yang dibangun di dalam organisasinya itu kayak gimana? Kebiasaan maksudnya gitu ya Pak? Ya, kebiasaan, culture, budaya yang dibangun itu yang gimana? Jangan-jangan budayanya cuma budaya reseller, dropshipper, atau budaya ya budaya untuk cuman ngerekrut doang gitu kan. Budayanya apa nih yang dibangun? Ya, itu sesuai dengan experience aja gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau diskusi tentang industri ini, kita boleh kopdar ya, kopi darat,
di kota-kota tersebut. Kayak gitu. Kita bahas, kita diskusi aja. Siapa tahu kita bisa saling berbagi insight. Gitu. Ada informasi terbaru apa yang bikin menarik kita supaya lebih jatuh cinta lagi nih? Informasi terbaru apa yang cukup menarik nih Pak malam ini Pak? Yang ingin Bapak sampaikan ke kita? Informasi menarik. Semua informasi sih menarik ya. Kalau cocok dengan apa yang dibutuhkan. Pertanyaannya, informasi yang disampaikan malam ini cocok nggak sama kebutuhan orang kan gitu. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau diskusi banyak hal tentang industri network marketing, diskusi ya, gitu. Teman-teman sedang membangun bisnis jaringan, punya jaringan yang besar, mau diskusi, bolehlah kita diskusi ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman. Thank you Pak Hasan. Ya, sama-sama Coach. Teman-teman semua, terima kasih ya.